Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah, pemirsa channel YouTube Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lamongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kiranya kita memperbanyak puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini tentu kita sangat merasa gembira karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa Rasulullah dan para sahabat, bahkan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan itu datang. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Berbicara bulan Ramadan, maka tentu yang sangat familiar di tengah kita adalah tentang firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat itu mula-mula Allah memanggil dengan harfun nida. Harfun nida itu adalah panggilan, semisal dengan ya ayatuhal, ya ayuhan nas, dan sebagainya. Panggilan itu sendiri bagi seseorang itu punya sesuatu yang spesial, apalagi kalau yang dipanggil itu adalah orang yang dikasihi. Sebut saja misalnya kita mencintai anak kita, istri kita, maka kita memberikan panggilan yang indah. Seperti Rasulullah memberikan panggilan pada Aisyah, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu orang yang di dalam hatinya ada iman dan merasa punya iman, maka dia merasa terpanggil, bergetar jiwanya. Oh, saya dipanggil. Jadi secara psikologis ada kesiapan. Kemudian dilanjutkan ayat kutiba alaikumus syiyam. Setelah hatinya disentuh, setelah jiwanya ditarkan, baru kemudian disampaikan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ikhwan fillah, pemirsa YouTube Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lamongan, kebiasaan orang-orang di Madinah ketika turun ayat itu kemudian diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang yang ada di Madinah sama-sama kemudian melepaskan apa yang mereka pegang. Pedagang meninggalkan dagangannya, petani meninggalkan alat-alat pertaniannya. Begitupun pengembala meninggalkan gembalanya. Mereka semua berkumpul untuk mendengar apa yang ingin disampaikan Allah kepada kita. Maka ketika turun ayat kutiba alaikumus syiyam, pada dasarnya mereka sudah siap. Mereka siap untuk menjalankan perintah Allah berupa puasa. Sami'na wa ata'na. Lalu kemudian Allah melanjutkan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi syariat puasa ini adalah bukan syariat yang baru. Syariat puasa ini adalah syariat yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan sebagainya. Hanya saja dengan kadar dan cara yang berbeda dengan saat ini kita umat Muhammad. Nah, apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan agar kita tahu
bahwa sebenarnya perintah puasa ini dulu pernah sukses dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Maka diharapkan umat kita ini pun pasti bisa menjalankannya. Allah ingin agar kita tidak merasa berat di dalam menerima perintah puasa. Lalu di akhir ayat Allah menutup ayat itu dengan tujuan dari semua itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwanillah, takwa yang didapat dari jalan puasa Ramadan selama 1 bulan itu adalah predikat yang sangat luar biasa. Karena tidak main-main predikat takwa itu di dalam prosesnya, proses Ramadan itu sendiri Allah merangkainya dengan begitu banyak fadilah-fadilah. Sunnahnya ibarat amalan wajib, sedekahnya dilipat gandakan, bahkan aroma dari orang berpuasa itu sendiri seakan-akan seperti aroma kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah ketika kita saat ini dinaungi bulan Ramadan, mari kita tetap bergembira, tetap bersyukur dan memaksimalkan ibadah kita sehingga nantinya ketika kita keluar di bulan Ramadan kita termasuk golongan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.